Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemuda Muhammadiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang layak dipuji. Dialah zat yang layak untuk dipuja. Karena tidak ada satupun dari makhluk yang layak untuk dipuja dan dipuji. Semuanya terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak layak untuk sombong, untuk takabur atas apa yang dapat kita lakukan. Semoga perbuatan kita, semoga amal kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada sore hari ini, kita akan mengkaji bahwa sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang tidak harus atau tidak layak untuk mengharapkan pujian, dan juga tidak patut bagi kita untuk mundur ketika perbuatan kita ini akhirnya dicela. Maka kita beri tema yang tidak takut dengan celaan dan tidak haus karena pujian. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang melakukan perbuatan pasti akan ada konsekuensinya, entah itu dipuji ataupun dicela oleh orang lain. Bisa jadi di satu pihak ada yang memuji, dan bisa jadi pihak lain ada yang mencela. Karena tidak ada satupun manusia yang melakukan amalan itu, semua manusia pasti memuji. Dan meskipun perbuatan itu sangat-sangat baik, membantu orang lain, berbakti kepada orang lain, itu pun tidak akan semua orang manusia sangat setuju. Begitu pula ketika perbuatan itu jelas-jelas jahat, perbuatan itu sudah sangat-sangat buruk, tidak semua orang, tidak semua manusia di dunia ini akan membencinya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika mengharapkan ridho dan dukungan dari semua manusia, itu adalah ternyata hayalan belaka. Hal ini mustahil akan terjadi, karena betapapun ketika kita menginginkan akan semua orang itu ridho, semua orang itu akan mendukung, itu sama saja ingin bersahabat dengan malaikat, tapi juga ingin berkawan dengan setan. Seseorang yang melakukan hal demikian, dia hakikatnya sesekali ingin menyenangkan teman-temannya yang soleh atas perbuatan baik yang dia lakukan, dan juga dia ingin meraih simpati dari para pendosa atas perbuatan dosa dan keburukan yang dia lakukan. Ketika seseorang menempuh jalan ini, maka sesungguhnya kedua belah pihak, antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang durjana, tidak akan bisa menyenangkan. Maka orang yang beramal, orang yang berbuat, ketika dia ingin dipuji oleh semua orang, ataupun dia tidak mau mengamalkan, tidak mau berbuat karena ingin menghindar dari celaan semua orang, itu hakikatnya dia adalah orang yang bingung. Langkah-langkahnya
terus dibayangi dengan kebimbangan. Dia berbuat seperti ini takut dicela, dia tidak berbuat takut dicaci. Bagi kita, teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, senantiasa menjadikan kebenaran adalah satu-satunya acuan sebagai modal kita bertindak. Karena apapun pilihan, ketika kita mau mengambil tindakan, kita mau berbuat, kita mau action, itu hakikatnya tidak akan mampu memuaskan semua orang. Ada kebenaran yang menurut kita dalam amalan kita, itu pun ada potensi untuk dicela. Sebagaimana orang yang buruk, ada pula yang memuji. Oleh karena itu, hendaknya kita bersabar ketika orang lain mencibir, orang lain nyinyir, ketika kita melaksanakan ketaatan dan ternyata itu bernilai pahala yang besar. Kita sebagai generasi muda Islam, janganlah pernah silau ketika kebenaran itu ternyata dipuja-puji, dan juga janganlah kita heran kenapa perbuatan kita yang baik ini juga menuai celaan, karena hakikatnya kebenaran atau kebaikan pasti memiliki musuh, pasti ada yang menghalangi. Itulah sesungguhnya pada kebenaran itu banyak musuh, dan ternyata banyaknya itu adalah condong kepada kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 116 tentang kebanyakan manusia yang cenderung kepada kesesatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ayat ini sekaligus menjadi rambu-rambu bagi kita, agar kita jangan menjadikan suara kebanyakan sebagai ukuran kebenaran, karena kebenaran adalah apa yang dikatakan benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, meskipun yang mendukung kebenaran itu sedikit jumlahnya. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 147 agar kita jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datanglah dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalau kita lihat dua ayat tadi, maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa kebanyakan pasti kebenaran tidak diikuti oleh banyak orang. Malah justru sedikit sekali orang yang mengikuti kebenaran, dan justru banyak orang yang mencela, orang yang menentangnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang dicintai Allah dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan karakternya dalam surat Al-Maidah ayat 54. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, yakni tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu memerangi musuh-musuh Allah. Mereka selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Mereka pun selalu menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Orang-orang yang menghalangi tidak akan mampu menghentikan mereka. Orang-orang yang mencegah mereka pun tidak akan mampu menyurutkan langkah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celaan mereka tidak akan mampu
menggendorkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita layak untuk bergabung ke dalam jalan kebaikan, jalan yang di situ ada kebenaran. Oleh karena itu, ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk bergabung, berarti kita layak untuk bersabar. Kita sabar menghadapi celaan orang-orang yang suka mencela. Kita sabar untuk menghadapi nyinyiran orang-orang yang suka menyinyir. Dan ini adalah perkara yang mudah ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang sadar akan adanya konsekuensi bahwa akan ada orang yang mencela, orang yang mengkritik ketika dia dalam kebenaran, justru kritikan dan nyinyiran itu ataupun celaan semakin menguatkan kebenaran yang dia lakukan. Celaan yang ditimpakan kepada orang-orang seperti kita yang berada dalam kebenaran sesungguhnya tidak akan mampu memadaratkan kita. Bahkan celaan itu bisa kembali kepada si pencela. Kita jangan seperti orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang bingung. Mereka tidak siap ketika mereka berhadapan dengan celaan orang-orang kafir dan mereka dicap dengan orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu mereka datang kepada orang-orang yang beriman, mereka bawa bendera keimanan. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, mereka bawa bendera kekafiran. Inilah sikap orang munafik, sikap orang yang bingung, yang tidak siap untuk dicela dan dikritik ataupun dinyinyirin. Maka ketika kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran ketika kita beramal kebaikan, pujian, celaan tidak akan berpengaruh pada yang telah apa yang kita lakukan. Kita tidak jadi loyo karena dicela. Dan juga kita jangan sampai terbuai karena sanjungan orang yang ada di luaran sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan bagi kita untuk bersemangat menjalankan amal kebaikan, karena itu adalah bernilai ibadah. Allah ingatkan agar kita tetap bersemangat meskipun kita berada dalam kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ini harus kita sadari. Ini harus kita yakini. Allah juga memantau saat kita berada di keramaian. Meskipun orang banyak yang tidak mengenal kita, ibadah yang kita lakukan ketika kita sendirian tidak akan berkurang, sama seperti ketika kita berada di dalam banyak orang. Dan para ulama justru menjadikan amal-amalan yang mereka lakukan secara rahasia itu lebih bagus dibanding ketika mereka harus beramal ibadah di keramaian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wa Din, ketika beliau menafsirkan surat An-Nahl ayat 90, beliau mengatakan, Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Berlaku adil adalah ketika amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama bagusnya ketika saat sendiri dan di saat bersama orang-orang banyak. Dan berbuat ihsan itu maknanya adalah kita ketika amal sendiri itu lebih bagus dari amal di tengah keramaian. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang
yang beramal saat sendirian itu lebih bagus daripada amal yang dilihat oleh orang lain, ini menunjukkan bahwa kita sedang menjaga hati kita. Kita berhati-hati agar jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadikan hati kita terlena ataupun terbuai, sebagaimana ketika Muhammad bin Sama' rahimahullah, ketika itu datanglah utusan Khalifah Harun ar-Rasyid. Utusan itu mengatakan, "Wahai Muhammad Sama', sesungguhnya Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid mengutusku kepada Anda. Beliau telah dengar apa yang terjadi pada diri Anda, kebaikan-kebaikan Anda, banyaknya zikir Anda dan doa-doa Anda bagi umat ini." Maka Muhammad ibnu Sama' rahimahullah mengatakan, adapun berita yang sampai kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid tentang kebaikan kami semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kami. Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menampakkan dosa-dosa kami, maka tidak ada seorang pun yang mau bersimpati kepada kami, apalagi memuji dengan lisan mereka. Masya Allah, begitulah rasa tawadhu, merendah diri ketika amalannya itu diketahui oleh orang lain. Maka hendaklah kita senantiasa meneladani para ulama yang ketika mereka beramal, mereka menjaga diri mereka tidak terbuai dengan sanjungan ataupun pujian. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ikhlas tidak terpengaruh banyak sedikitnya orang yang melihat atau yang mendengar, apalagi yang melek, apalagi orang yang memuji ataupun orang yang berkomentar baik kepada diri kita. Karena kita insya Allah menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memberikan bantuan, dan bantuan itu diterima oleh sepenerima yang tidak mau membalasnya dengan ucapan terima kasih, dia orang yang ikhlas tidak akan menyesal. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ikhlas sepatutnya menjaga keikhlasan, karena keikhlasan itu lebih menenangkan jiwa. Kita akan kecewa ketika kita mengharapkan ucapan terima kasih atau kita ingin mendapatkan kembalian yang lebih besar ataupun sama dengan yang kita korbankan atau yang kita berikan. Memang ini adalah sifat manusia. Tapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita tidak layak untuk berbuat demikian. Maka berbuatlah dan bertindaklah, beramallah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mengharapkan pahala yang lebih besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebahagiaan, ini adalah ketenangan di dunia dan di akhirat. Maka kita tidak sepantasnya untuk merasa takut ketika perbuatan kita dicela, karena kita berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga jangan sampai merasa haus untuk dipuji atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita amalkan, karena semata-mata pujian itu hanyalah yang layak disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tenang, yang damai, yang bahagia dengan apa yang kita perbuat, karena kita tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Dan kita pun tidak takut
ketika harus nantinya dinyinyirin atau dihina atas apa yang kita lakukan. Dan semoga kita bisa meneladani para orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum. Wal akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.